Halo Sobat PLS, kembali lagi bersama aku dan aktivitasku. Video ini dibuka dengan kegiatan menumpuk-numpuk berkas bersama teman-temanku. Ngomong-ngomong, menumpuk berkas ini bisa dikatakan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila nggak sih? Sebelum video ini berjalan lebih jauh, perkenalkan aku Laili Salma Umaroh. Saat ini aku sedang menempuh semester 6 dan ya kegiatan yang aku dokumentasikan ini merupakan salah satu kegiatan magangku. Aku saat ini magang di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Lebih tepatnya aku berada di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Kembali lagi pada topik menumpuk berkas. Kalau dilihat lebih dalam, menumpuk berkas bukan hanya sekedar merapikan atau menyatukan berkas-berkas yang berceceran. Akan tetapi, bagaimana kita dapat bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Kalau itu tadi salah satu penerapan nilai Pancasila di dalam kantor. Kira-kira gimana ya kalau di luar kantor? Nah, seperti Posko Gertak ini. Posko Gertak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti pelayanan KIS atau biasa disebut Kartu Indonesia Sehat, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat membutuhkan atau masyarakat miskin dapat dikatakan menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Karena pada sila kedua menunjukkan kemanusiaan di mana adanya empati dan solidaritas untuk membantu sesama masyarakat yang membutuhkan. Namun, memberikan pelayanan sosial dalam hal kesehatan juga merupakan salah satu tujuan membentuk keadilan sosial, di mana menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima. Sedikit informasi, pelayanan sosial yang dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Trenggalek dapat mempermudah masyarakat miskin, karena pelayanan dilakukan 2 minggu sekali di desa berbeda-beda. Nah, kegiatan ini disebut Meningde. Meskipun begitu, pelayanan di kantor tetap dibuka dan dilayani setiap hari kerja loh. Di sisi lain, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan juga termasuk penanaman nilai-nilai Pancasila. Tentunya sila kemanusiaan, karena menunjukkan kepedulian sesama dan perilaku manusiawi terhadap mereka yang kesulitan. Namun, memberikan bantuan sosial juga termasuk ke dalam sila keadilan. Karena bantuan sosial juga bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Ternyata banyak ya kegiatan yang kita lakukan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kalau kalian, apa yang dilakukan saat magang? Sekarang bergeser ke rumah aman sementara atau shelter. Shelter merupakan tempat rehabilitasi yang dinaungi oleh Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek. Pasiennya terdiri dari mereka yang berbeda-beda latar belakang atau kasus. Untuk mengetahui bagaimana selanjutnya dan bagaimana prosedur pendaftarannya, simak videoku baik-baik ya. Rumah aman sementara atau biasa disebut dengan shelter merupakan tempat rehabilitasi bagi ODGJ, ABH, OT, dan juga gelandang pengemis. Adapun tahapan yang dilalui saat pasien akan masuk shelter, yaitu mulai dari pihak keluarga yang melakukan pengaduan ke dinas sosial, yang kemudian akan didampingi petugas shelter melakukan identifikasi, serta diskusi bersama pihak keluarga pasien untuk mengetahui gejala dari calon pasien. Setelah data-data terlengkapi, calon pasien diarahkan memasuki ruang isolasi untuk bersih diri dan istirahat. Pada hari berikutnya, apabila kondisi sudah memungkinkan, pasien sudah dapat mengikuti berbagai kegiatan di shelter, seperti meronce tasbih, kerja bakti, belajar mengaji, dan kegiatan positif lainnya. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas para pasien di shelter. Contoh kegiatannya seperti berkebun. Ini merupakan dokumentasi saat mereka sedang menanam toga atau tanaman obat keluarga. Selain mereka belajar bagaimana cara menanam,
Mereka juga belajar apa saja sih tanaman obat keluarga itu. Nah, mereka menanam kunyit, kencur, sereh, dan tanaman obat lainnya. Selain itu, pada tahap rehabilitasi sosial mereka juga diajarkan untuk meningkatkan kreativitas, seperti membuat hiasan dinding saat bulan Ramadan. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat memberikan mereka keterampilan baru dan juga melatih ketelitian mereka. Seperti dalam hal menggunting ini, mereka harus hati-hati agar tidak melewati garisnya. Sangat terlihat kan kalau mereka benar-benar hati-hati. Di sini mereka terus kita bimbing dan kita arahkan untuk menghasilkan karya yang indah. Meskipun mereka tampak kebingungan, akan tetapi berkat kegigihan mereka berhasil membuat karya yang indah dan ditempel di dinding. Ini dokumentasi saat mereka membuat kolase dari biji-bijian. Lihat, mereka juga menerapkan nilai-nilai Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun dalam keadaan tidak di rumah, mereka tetap ingat akan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka senantiasa menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah. Adem sekali ya kalau melihat orang sedang beribadah. Sekarang kita bergeser lagi ke Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek. Tidak hanya bekerja sama di dalam kantor mengenai administrasi, keuangan, ataupun persuratan, akan tetapi para pegawai dan juga mahasiswa magang diikutsertakan dalam bergotong royong dan bekerja sama untuk menanam sayur-sayuran. Menanam pohon dan sayur-sayuran ini dalam rangka mewujudkan net zero carbon. Kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila ketiga, yaitu persatuan. Mereka bergotong royong dan saling membantu satu sama lain demi terlaksananya kegiatan net zero carbon. Kurasa pembahasan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah cukup ya. Video tadi sekaligus menjelaskan apa saja kegiatan pendidikan luar sekolah dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian video aku kali ini. Bye-bye.